Sungguh atas tempat ini namamu yang ditinggikan. Rumah penyembahan, rumah pujian, rumah doa, rumah roti. Tempat di mana kami berjumpa dengan Engkau. Tempat di mana kami dikenyangkan. Tempat di mana kami bertumbuh. Tempat di mana kami mengenal Engkau, mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Terus berbicara buat setiap kami. Rapi lidah bibir anakmu, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini remamu, tuntunanmu, ada petunjukmu, ada nasihatmu Tuhan. Sehingga hari demi hari, langkah kami semakin kokoh. Hari demi hari, oh yes, jalan kami dibuat lurus. Hari demi hari kami dibawa terbang semakin tinggi seperti pada burung Raja Wali. Kami siap terima firman-Mu Tuhan di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah. Saudaraku kau yang diurapi, kau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Boleh tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Boleh serukan haleluya. Lihat kiri kananmu saudara, katakan be blessed. Be blessed, silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Gak berasa ya saudaraku, kita sudah ada di bagian yang keempat dari seri firman Tuhan Drama Free Family. Buat ibu-ibu nantikan minggu depan. Bapak-bapak minggu depan bawa catatan. Tapi hari ini saudaraku saya mau membagikan satu rahasia bagaimana sih keluarga bisa bahagia. Siapa di sini yang gak kepengen keluarganya bahagia? Saya yakin semua dari kita akan berkata, saya kepengen keluarga saya bahagia, Pastor. Ada satu rahasia saudaraku yang akan membuat keluarga saudara itu less drama gitu. Bebas drama. Yes, itu bisa dicultivate, bisa dikembangkan saudara. Yang saya sebut sebagai budaya saling mendukung. Ketika ada budaya yang satu ini di keluarga, keluarga itu jadi kuat. Keluarga yang kuat Pak, automatically personil di dalam keluarga itu kuat. Dalam Alkitab kalau saudara melihat ya saudaraku, keberhasilan dari orang-orang di dalam Alkitab mencapai misinya, kesuksesan orang-orang yang ada di Alkitab seringkali tidak luput dari peranan keluarga. Itu yang kita lihat ya saudaraku. Itu yang kita lihat terjadi dalam kehidupan keluarga Nuh, Pak. Nuh dapat satu visi yang besar. Apa Bapak Ibu? Bikin bahtera. Visinya besar. Tapi Nuh tidak akan bisa mengerjakan seorang diri. Dibutuhkan yang namanya istri yang mendukung, dibutuhkan yang namanya anak yang mendukung, bahkan dibutuhkan yang namanya menantu yang mendukung. Padahal ini bahtera dipakai untuk menyelamatkan satu keluarga loh saudaraku. Nantinya visi besar Tuhan ini adalah untuk membawa keluarga itu masuk ke next level. Dalam keluarga juga sama Bapak Ibu. Kadang dibutuhkan budaya saling mendukung supaya orang tuamu, papa mamamu bisa membawa satu keluarga itu next level. Istri-istri, halo, dibutuhkan budaya saling mendukung supaya suamimu bisa melaksanakan peranannya dan membawa satu keluarga itu next level. Bolehkah saya juga berkata saudaraku, gereja adalah keluarga rohani. Tuhan mempercayakan kepada gembala sidang saudaraku. Sebagai orang tua kita.
Dalam hal ini Pastor Obaja di Gereja Keluarga Allah. Dalam hal ini Pastor Jonathan, saudaraku. Tuhan mempercayakan kepada leader-leader kita ini untuk membawa kita dipercayakan satu visi. Tapi tahukah Bapak Ibu, dibutuhkan budaya saling mendukung dalam keluarga untuk visi yang Tuhan percayakan bisa digenapi. Harus ada KKS yang saling mendukung. Yang mengerti katakan amin. Harus ada pelayan Tuhan yang saling mendukung. Boleh senggol kiri kanan. Harus ada jemaat yang saling mendukung supaya satu visi besar, saudaraku, itu tercapai. Bukankah pengurapan turun dari atas ke bawah? Tapi sorry, turunnya pada yang nempel. Yang mengerti katakan amin. Biar di dalam tapi nggak nempel, nggak masuk gisinya, saudaraku. Jadi ketika pengurapan itu terjadi di dalam satu jemaat, satu keluarga rohani seperti ini, saudaraku, dibutuhkan kita menjadi anak-anak yang nempel. Carang itu nempel pada pokok, mengalir pengurapan satu demi satu, keluarga dibawa mencapai visi. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras? Tepuk tangannya juga boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Musa, saudara. Musa sampai jadi pahlawan besar. Nggak bisa loh kalau nggak ada peranan keluarga. Sejak dari Musa bayi yang membuat dia sampai berhasil, sampai mencapai tujuan Tuhan atas kehidupannya. Karena ada support dari kedua orang tuanya. Karena di zaman Musa dibuat satu peraturan, saudaraku. Setiap anak-anak laki-laki Ibrani itu dibunuh, saudara. Itu kalau bukan karena orang tuanya bersikukuh mempertahankan, bersikukuh menutup sedemikian rupa supaya Musa ini hidup, saudaraku. Itu Musa udah gak ada. Jangankan jadi pahlawan besar menyelamatkan bangsa Israel. Gak hidup, saudara, dari bayi juga. Kebayang gak, saudaraku, yang namanya bayi memangnya bisa gak nangis? Memangnya nangisnya bayi bisa diatur? Yang namanya bayi kadang tengah malam gak ada apa-apa juga nangis. Kebayang gak Musa itu dipertahankan sekian lama loh, saudara. Itu gimana caranya? Saya itu bisa membayangkan bukan hanya peranan kedua orang tua Musa ya. Peranan dari kakak-kakaknya Musa, Miriam dan Harun. Saya bisa membayangkan bagaimana mereka berempat take turn untuk adiknya ini, saudaraku. Untuk anaknya ini. Kadangkala malam hari saya bisa membayangkan Miriam itu berjaga. Mereka take turn gak tidur, saudara. Karena gak mungkin, bayi itu pasti nangis. Begitu nangis, suaranya terdengar. Prajurit langsung datang. Bagaimana mereka mengambil bagian satu dengan yang lain, saling mendukung. Ketika Musa belum nangis aja udah dipantengin terus. Saudara. Ada tanda-tanda nangis langsung gitu, saudaraku. Loh kalau enggak mungkin, saudara, bagaimana bisa enggak ketahuan sekian lama? Belum lagi, apa menurut saudara sebuah kebetulan Musa sampai ke tangan putri Firaun, saudaraku? No, Alkitab mencatat Miriam itu mengawasi jalannya adiknya ini, saudara. Alkitab mencatat pada saat putri Firaun mandi, Miriam itu sengaja membawa bayi Musa itu, saudara. Apakah menurut saudara kebetulan Miriam ada di sana tepat ketika putri Firaun berkata, siapa yang bisa menyusui anak ini? Itu adalah satu bentuk kerjasama saling mendukung yang luar biasa, saudara. Sehingga tepat pada saat putri Firaun ngomong, siapa yang bisa menyusui anak ini? Miriam langsung bangkit. Saya tahu. Diambil ibunya sendiri, saudara. Untuk menyusui anaknya Musa. Bentuk kerjasama yang seperti ini, saling mendukung yang seperti ini, menciptakan seorang pahlawan besar dalam sejarah Israel. Siapa lagi di dalam Alkitab, saudaraku? Masih ingat kisah Esther kemarin kita bicara, saudara?
Gak mungkin saudaraku. Esther itu bisa hidup kalau dia hanya sendiri. Gak bisa. Alkitab gak pernah mencatat nama orang tuanya loh saudara. Siapa orang tua Esther itu gak pernah dicatat. Kemungkinan terbesar mereka terpisah pada saat pembuangan. Tidak tahu apakah orang tua Esther ini masih hidup atau tidak, Alkitab tidak menyebut sama sekali. Esther, kalau gitu siapa yang mendukung Esther? Yes, Esther boleh gak punya orang tua. Tapi Esther punya Mordekai, sepupunya yang berdiri buat dia. Apakah menurut saudara kebetulan Esther masuk di barisan wanita-wanita yang punya chance menjadi calon ratu? No. Apakah menurut saudara kebetulan Esther itu beda dari wanita lain loh Pak? Sampai-sampai sida-sida raja itu menaruh hati sama Esther. Kenapa? Karena tutur katanya, caranya bersikap. Bagaimana dia menempatkan dirinya, itu menyentuh hati sida-sida raja. Menurut saudara, Esther bisa jadi begitu just like that? Mordekai bukan hanya memberi Esther makanan. Mordekai mendidik Esther dengan satu nilai-nilai yang benar. Mordekai mengajari Esther bagaimana cara bersikap. Mordekai memberikan contoh kepada Esther bagaimana cara menjadi bijaksana ketika berhadapan dengan orang. Come on saudaraku. Dibutuhkan budaya saling mendukung untuk keluarga bisa berhasil. Sebagian dari saudara mungkin berkata kepada saya, Pastor, tapi saya sudah gak punya keluarga. Pastor, keluarga saya tidak seperti yang Pastor katakan. Doa saya ya saudaraku, di tempat ini pun saudara menemukan keluarga. Boleh gak sih kita ciptakan gereja yang saling mendukung? Amin. Bapak Ibu. Boleh gak kita ciptakan budaya yang saling mendukung? Bukan, sayangnya ya saudaraku, bahkan di banyak keluarga bukannya budaya saling mendukung. Tapi yang ada budaya saling menjatuhkan. Doa saya gereja kita tidak saling menjatuhkan, yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau ada yang satu yang sedang membutuhkan bantuan, bukan ditinggalkan, tapi satu dengan yang lain saling memperhatikan. Aminnya boleh yang paling keras. Budaya yang seperti itu yang dibangun atas gereja ini. Saya titip Bapak Ibu. Karena gak bisa yang namanya single fighter, gak bisa. Doa saya ya semakin besar gerejanya, budayanya tidak luntur. Saudara datang di tempat ini jangan pernah lupakan apa nama gereja kita saudaraku. Keluarga Allah. Senggol kiri kanan itu bukan hanya semboyan. Itu bukan hanya nama. Di dalam nama ada doa. Come on. Di dalam nama ada spiritnya, ada ruahnya, ada rohnya. Doa saya ketika saudara ada di gereja ini, saudara bisa merasakan kekeluargaan di sini. You are part of the family. Saudara bagian dari satu keluarga besar, keluarga Allah saudaraku. Itu sebabnya senggol kiri kanan, ikut komsel. Loh, coba saudara renungin, kalau segini banyaknya orang loh, apa ya bisa kenal toh saudara? Halo? Saya di atas mimbar hafal sih, orang-orang tertentu duduknya ya di situ-situ gitu. Saya hafal, oh yang ini. Biasanya kan setiap ini punya sarangnya tuh saudaraku. Perhatikan aja saudara, saya tuh bisa almost memastikan yang ini duduknya ya di situ-situ. Yang itu duduknya di sebelah sana kayak gitu. Kecuali sudah ada yang nempatin duluan kan gitu. Tapi biasanya sudah punya spotnya. Plot tempatnya kan kayak gitu saudaraku. Kadang rela datang lebih awal demi plot tempatnya itu gak diambil orang saudara. Karena sudah nyaman. Nah tapi jujur loh saudara kalau segini banyaknya apa ya bisa kenal. Misalkan nih ya saya tanya ibu, ada satu yang besok gak datang, apa kita tahu? Gak tahu loh. Gak tahu. Nanti saudara sedih-sedih sendiri, aku gak datang kok gak ada yang nyari ya. Salah siapa saudara?
Lah gimana dicari? Segini banyaknya. Itulah saudaraku. Makanya senggol kiri kanan, ikut komsel. Kalau saudara ikut komsel, enggak datang saya jamin dicari. Loh benar, saudara sakit ada satu anggota yang saling mendoakan, saling mendukung. Pilih komsel yang benar. Pilih komsel yang KKS-nya aktif, suportif. Apalagi dinamis. Kan saudara, one way or another kita butuh saling mendukung supaya kita terus bisa maju, bertumbuh, berkembang. Rencana Tuhan digenapi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang Pastor, saling mendukung itu maksudnya gimana? Apa sih artinya saling mendukung? Apa artinya suami yang mendukung? Apa maksudnya anak yang mendukung? Apa maksudnya leader yang mendukung? Jemaat yang mendukung? Boleh nggak saudara? Kemarin di Jogja, Jakarta juga sudah saudaraku, kita mengadakan yang namanya Star Gathering. Boleh kita lihat bagaimana satu tim saling mendukung untuk mencapai visi mereka. Video boleh ditampilkan? Silakan. Kalau saya di sini nutupin ya. Lihat ya saudaraku. Visinya adalah bola yang ada di atas saudara. Secara manusia itu susah. Gak mungkin. Gak bisa. Tinggi sekali saudaraku. Tapi lihat apa yang tim ini lakukan. Harusnya dipegang itu loh. Tapi tadi pondasi. Tuh saudaraku, ributnya satu dengan yang lain saudara. Bisa langsung tercapai? Bisa langsung diambil? Lihat saudara, ketika jatuh, saya tanya, yang lain ada yang terus merendahkan? Lihat terus saudara. Nah, dicoba. Nah, boleh kita berikan tepuk tangan? Ketika tadi bapaknya jatuh, saya tanya, yang lain bu gitu. Tepuk tangan merekanya. Saya tanya, menyerah? Manjat lagi. Akhirnya dapat nggak? Itulah budaya saling mendukung. Leader hebat sekalipun ya saudara, kalau tidak disertai dengan tim dan jemaat yang hebat, tidak akan bisa mencapai tujuan. Buktinya mana Pastor Nita? Jelas Musa kurang hebat apa saudaraku? Musa tidak berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yosua comparing Musa, kalah jauh. Tapi di generasi Yosua, bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Pastor, kalau gitu apa itu yang namanya saling mendukung? Yang namanya saling mendukung, saudaraku dengar ini, sepakat. Mereka satu tim tadi sepakat gak saudara? Sepakat. Bagaimana kalau yang lain ngomong gini, aku enggak mau ah. Ngapain? Biar kamu aja yang ambil. Nanti daripada bahaya. Apakah mereka bisa sampai ke atas? Enggak cukup orangnya. Harus sepakat. Yang namanya saling mendukung saudara. Mendukung saudaraku. Artinya ada di satu pihak. Bagaimana kalau tuh tadi bapak naik dikelitikin saudara. Ya, coba kita lihat. Halo, bisa sampai atas nggak saudara? Dibutuhkan saling ada di dalam satu pihak. Come on. Istrimu bukan musuhmu. Suamimu bukan musuhmu. Anakmu bukan musuhmu.
Mereka ada di dalam satu timmu. Halo, tim ibadah, PIK, IR1, leadermu bukan musuhmu. Sesama kakak beradik tim bukan musuh. Saling. Yang kemudian saudaraku mendukung itu gimana? Yang namanya mendukung bisa ikut memberi semangat. Bahkan yang namanya mendukung, saudara dengar ini, jangan remehkan loh. Dukungan itu bisa dalam bentuk doa. Loh, saya hari ini ada sebagaimana saya ada ya saudara. Saya boleh katakan kepada saudara, saya bisa jamin kepada saudara. Orang kedua, orang tua saya mendoakan saya. Mereka pendoa syafaat terbesar saya. Saya kemarin menceritakan kepada saudara tentang bagaimana saya bergumul dengan anak saya. Bagaimana masa-masa tertentu dalam fase kehidupan anak saya itu membuat saya bergumul. Saya tahu, saya lepas dari itu saudaraku. Saya tahu ada kemenangan di situ. Karena kedua orang tua saya berdoa untuk cucu-cucunya. Doa saudaraku. Kadang kita mungkin tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi yes kita bisa mendoakan. Dan jangan peres ya Bapak Ibu. Ya saya dukung doa. Habis itu pulang lupa saudara. Halo? Jangan gampang-gampang ngomong ya saya dukung doa loh. Hati-hati. Kalau saudara ngomong saya dukung doa, you mean it. Lakukan. Doakan sungguh-sungguh. Bawa itu di dalam doamu saudaraku. Dukungan bisa apa lagi saudara? Support material. Yes, dukungan dana. Dukungan bisa apa lagi saudaraku? Dukungan itu bahkan bisa dalam bentuk support perkataan. Sudah lihat tadi, gimana kalau bapak itu jatuh, oh bapak sih kurang ini sih, bapaknya sih nggak berusaha sungguh-sungguh sih. Saya tanya coba, kira-kira tambah semangat apa tambah down sudah? Dibutuhkan dukungan untuk bapak tadi sampai naik ke atas, mencapai apa yang dia mau ambil yaitu bola itu. Pertanyaannya sudah, sekarang yuk saya ajak yuk kita lihat dari Alkitab yuk. Seperti apa sih Alkitab menunjukkan kepada kita bentuk dukungan itu? Kita lihat yuk 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Ini enggak ada di depan jadi saudara enggak ketemu gitu saudara. Oke, yang sudah ketemu aminnya boleh katakan keras. Yang ketemunya karena buka Alkitabnya. Katakan aminnya yang lebih keras. Oke. Kita baca bergantian boleh Bapak Ibu. Ayat 8 saya bacakan buat saudara. Nanti kita bergantian ayat 9 dan seterusnya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan. Mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Bisa kebayang nggak kalau yang seperti ini ada di dalam keluarga itu rasanya gimana saudara? Keluarga home sweet home. Seia sekata itu gimana? Pastor, apakah artinya di keluarga itu nggak boleh ada perbedaan? No. Yang namanya seperasaan itu gimana? Apakah artinya dalam keluarga itu harus semuanya sama? No. Enggak, saudaraku. Nanti kita akan belajar, saudara. Apa yang dimaksud? Kenapa seia sekata? Mengasihi penyayang, rendah hati. Dan selanjutnya ayat ini ngomong gimana saudara? Ayat 9. Dengan suara keras saudaraku boleh baca. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu apa? Memperoleh berkat. Sebab ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Maksudnya gimana Pastor? Simple. Ternyata untuk bisa menjadi keluarga yang saling mendukung, it requires us. Yes, itu mengharuskan kita untuk jaga perkataan. Maksudnya gimana Pastor? Saya nggak boleh ngomong jujur. Nah kalau jelek, masa saya nggak bilang jelek? Halo?
Hati-hati jaga perkataan saudaraku. Ada beda loh ngomong jelek sama bisa lebih baik lagi. Yang mengerti katakan amin. Yes pastor, berarti kita harus jaga yes. Di dalam tim ibadah, jaga perkataan kita. Karena setiap orang itu batas ambangnya beda-beda saudara. Ada yang udah diomong-omongin keras aja gak ngerasa saudara. Ada yang baru cuman ngomong, ih ya ampun pastor saya tuh ngomong apa sih? Saya cuman ngomong ini aja kok. Tapi udah jelek. Untuk bisa bersatu, keluarga kuat, jaga perkataan. Jangan sampai ada kata-kata yang apa tadi, kita lihat saudaraku. Jangan ada caci maki itu kata-kata kasar. Jangan ada perkataan yang jahat. Jahat itu evil saudaraku. Maksudnya evil itu gimana? Perkataan yang benar-benar menjatuhkan. Tapi yang berikutnya ini yang hati-hati saudaraku. Jangan ada ucapan yang menipu. Menipu ini bahasa Inggrisnya guile saudaraku. Guile itu apa ya? Sly. Sly itu cunning, licik saudara. Pernah nggak kadang ketemu orang yang di sini ngomongnya apa, di sana ngomongnya apa? Betul? Sama yang ini ngomong beda supaya ini dibaik-baikin. Di sini ngomong tentang yang ini dibaik-baikin. Sly. Guile. Hati-hati saudaraku. Yang seperti ini nggak boleh. Bahasa Indonesianya tipu daya. Saudara. No. Tapi ayat 11 ngomong apa? Ia harus menjauhi yang jahat. Melakukan yang baik, mencari perdamaian, dan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau ada seperti ini keluarga kuat, bebas drama, konflik reda saudaraku. Itu sebabnya ayo bangun yuk budaya saling mendukung. Boleh Bapak Ibu? Nah, maju lagi ya saudaraku. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa menciptakan budaya saling mendukung? Yang pertama ya, boleh ya. Budaya saling mendukung dimulai dengan saling menghargai. Maksudnya gimana Pastor? Kalau kita nggak bisa saling menghargai gimana bisa mendukung? Betul ya saudaraku? Saling menghargai itu apa Pastor? Nah ini. Apa artinya saling menghargai? Menyadari perbedaan dan keunikan yang ada. Suami istri ini penting sekali loh. Menyadari bahwa ya memang kita ini beda. Beda cara kerjanya, beda taste, beda pikiran. Kadangkala bahkan memang beda ininya saudaraku, beda kemauannya gitu. Tapi setelah kita menyadari, saudara, boleh enggak belajar yuk menerima perbedaan itu bukan sebagai pemecah. Sandal kanan sama sandal kiri ya memang beda. Tapi perbedaan untuk melengkapi. Nah ini dibutuhkan, suami istri harus tahu ini dulu saudara. Karena butuh waktu buat saya untuk belajar hal ini. Jangan karena beda pemikirannya, itu berarti pemikiranku benar dan pemikiranmu salah. Renungkan ini saudaraku, renungkan apa yang saya katakan ini. Karena banyak orang berpikir begini, ketika kita beda, ini saya banyak belajar ini dari suami saya saudara. Dulu kita itu bertengkar karena kita beda. Padahal saya dan suami itu beda dari semua sisi. Terus gimana gak bertengkarnya saudaraku? Semua beda. Dari suami saya belajar saudara. Beda itu bukan berarti pikiranmu benar, pikiranku salah. Beda simply berarti beda. Buat saudara yang benar memang begitu. Tapi pikiran yang salah buat suami saudara itu benar buat dia. Berarti saya mesti gimana Pastor? Ya menyadari. Simply beda. Saya kasih contoh ya saudaraku, ini jangankan pemikiran, kalau pemikiran agak susah ya. Kita bicara tes.
Dulu saya berpikir, kalau tesnya suami beda dari tes saya, artinya tes saya baik dan tes suami jelek. Ya atau ya Bapak Ibu? Istri-istri, halo. Dibutuhkan budaya saling menghargai. Simply beda. Tidak berarti bahwa tes kita lebih baik dari tes pasangan kita. No. Buat pasangan kita, tes kita juga jelek. Loh jangan salah loh saudaraku. Simply beda. Budaya saling menghargai itu menyadari, yes betul ada perbedaan. Tetapi setelah itu menyadari perbedaan bukan memisahkan. Perbedaan bukan memecah belah. Perbedaan saling melengkapi. Dan setelah itu menerima no matter what. Ya diterima apa adanya, mau gimana lagi saudaraku. Saya itu berjumpa ya saudaraku, saya itu kapan lalu melihat wawancara dari pasangan suami istri yang sudah menikah sampai puluhan tahun saudaraku. Sampai usianya udah ada yang 100 tahun, bahkan 100 tahun lebih. Udah kakek nenek sudah, tapi mereka masih sama-sama gandengan. Ditanya di wawancara, kok bisa? Pernikahan kan di zaman sekarang banyak perceraian dan lain sebagainya. Kenapa pernikahannya bisa langgeng? Jawabannya tuh sederhana-sederhana itu sudah. Yang bahasa Jawa ngomongnya gini, diterima wae. Sederhana tuh saudaraku. Ya sudah diterima aja. Bukan siapa lebih benar, siapa lebih salah. Tapi simply beda. Gitu aja saudaraku. Terus dalam perbedaan itu bagaimana Pastor Nita? Kalau betul misalkan itu hanya beda. Tapi bagaimana kalau pasangan saya salah? Apakah dengan cara saudara merendahkan dia? Apakah dengan cara saudara memojokkan dia bahwa dia salah itu membuat dia mengakui bahwa saudara lebih benar? Yang ada dia akan semakin kukuh berkata, kamu yang salah. Betul saudaraku? Nah terus gimana? Saling menghargai itu bagaimana Pastor? Saya itu jujur ya saudaraku, dalam hal ini saya itu sangat belajar dari Pastor Joe dan Pastor Obaja. Saya ngomong gini bukan karena Pastor Joe itu suami saya, Pastor Obaja itu mertua saya. No sudah. And yes karena itu saudaraku. Kenapa maksudnya? Ya karena saya melihat mereka dari dekat sudah. Saya mengenal mereka, bisa katakan saya hidup dengan suami saya 24 jam sehari. Tapi saya itu tahu saudaraku. Saya jarang bertemu orang tua dan anak yang seperti Pastor Joe dan Pastor Obaja. And that's true. Banyak ya saudara, peralihan generasi ke generasi berikutnya. Suksesi atau apapun lah ya saudara, regenerasi bahasanya ya saudaraku. Itu enggak berhasil loh. Berapa banyak saudara melihat gereja pecah pada saat suksesi, regenerasi saudara. Tapi saudara bersyukur loh punya gembala sidang seperti Pastor Obaja dan Pastor Jonathan. Really. Saya itu melihat hati Bapak yang luar biasa dari Pastor Obaja, but at the same time saya melihat hati anak yang luar biasa dari Pastor Jonathan. Kalau saudara mau tahu ya, saya belajar ketaatan itu dari suami saya. Yes. Saya melihat bagaimana suami saya itu submit himself kepada papahnya. Jarang anak begitu saudara. Seringkali kita sebagai anak itu malah justru, nah ini anak-anak halo. Berapa banyak anak terhadap orang tua kita berpikir orang tua itu kuno. Betul? Halo anak? Kita tahu lebih. Orang tua itu sudah ketinggalan zaman. Oh saya melihat Pastor Joe dalam hal ini ya saudaraku. Protecting Pastor Obaja itu luar biasa sekali. Mereka itu hampir bisa saya katakan tuh kalau jalan bareng ya. Orang Pastor Joe itu secara wajah, fisik penampilan tuh mirip mamahnya saudara. Saudara yang kenal Bu Obaja mungkin lebih mirip ke mamanya daripada ke Pastor Obaja. Tapi softwarenya saudaraku. Itu papahnya saudara.
Kadangkala saya bisa menemukan ya saudaraku, kami itu ya bertiga sering duduk itu ngobrol bisa sampai jam 3 pagi itu gak kerasa loh. Kita kalau pergi bareng ya saudara di airport gitu ya, ngobrol berjam-jam itu sampai waktunya nanti boarding lagi itu gak berasa. Di dalam pesawat kadangkala ya, kita duduk barengan itu berjam-jam gak tidur, nyeritain ngobrol saling tukar pikiran saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Budaya saling menghargai. Pak Obaja dan Pak Jo yang kenal itu bumi langit. Saudara yang sudah pernah ketemu Pak Obaja, saudara tahu kayak apa Pak Obaja? Seperti apa Pak Jo? Beda jauh saudara. Tapi saya belajar. Pak Obaja tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada anak. Orang tua, halo. Kadang kita kalau nggak hati-hati ya, kita itu berpikir kita lebih tahu dari anak kita loh. Dan yes benar, mungkin kita lebih tahu. Tapi kalau nggak hati-hati, kita tidak memberi ruang anak kita untuk membuat kesalahan. Kita ngomong akhirnya kasar. Seolah-olah kita yang paling benar, kita yang paling tahu. Menurut saudara, anak-anak tambah happy, tambah sayang kita? Berapa banyak orang tua ngomong sama saya gini, Pastor, tapi saya sayang anak saya. Yes, saudara sayang anak saudara. Tapi anak saudara nggak merasa saudara sayang. Bukan hanya penting kitanya sayang. Penting sayangnya itu keterima, saudara. Hargai sekalipun anak saudara masih belum berpengalaman. Hargai sekalipun anak saudara masih mungkin mentah. Jangan ngomong gini, kamu anak kecil tahu apa? Loh dia tahu banyak saudaraku. Anak kecil tuh ya saudara, kadang kalau saudara nggak hati-hati ya, halo, yang keluarga, sering nggak ngelihat anak kecil tuh curi dengar? Jangan salah loh saudara, jangan saudara bilang anak kecil nggak tahu apa-apa. Dia tahu banyak saudara. Tapi ketika kita memberikan ruang, Pastor Obaja pada saat mengutus kami berdua ke Jogja, hampir bisa dikatakan gak pernah datang ke Jogja, saudara. Sebagian anak akan merasa, loh ini papa kok gak sayang ya. Anaknya dilepas kok ditinggal, gak pernah di ini. Tapi hebatnya Pastor Jo ya saudara, dia tahu papanya sayang. Saya tanya, lah buktinya papa gak pernah datang kok. Justru papa gak pernah datang supaya kita gak ada di bawah bayang-bayang papa. Saya tuh banyak belajar dari hubungan kedua orang tua anak ini. I'm amazed. Gitu. Pak Obaja sebaliknya ya saudaraku. Kenapa gak datang? Apakah karena gak sayang? Justru Pak Obaja percaya kami bisa mengerjakan dengan baik, itu sebabnya dia percayakan. Dibutuhkan budaya saling menghargai satu dengan yang lain sehingga keluarga bisa saling mendukung. Sejak dari hari ini yuk saudara, ciptakan budaya yang seperti ini boleh? Di keluargamu, di gereja kita. Di komsel kita yuk. Kalau ada gawe, yuk jangan gini. Di gereja ada gawe, itu kan urusannya pendeta. Saya kan yang penting datang aja. No. Pastor, apa yang bisa saya lakukan? Lihat depan belakangnya saudaraku. Lihat kiri kanannya. Ayo melayani. Apa yang bisa kita lakukan? Do something, pastor gak enak. Melayani di gereja gesekan. Gesekan, di tengah gesekan saudara tetap bertahan. Kau jadi orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji dibawanya jauh naiknya lebih tahan lama. Jangan jadi orang Kristen karbitan. Cepat naik, cepat turun. Justru orang yang tahan uji ya saudaraku. Saya itu menemukan ya saudara. Ada momen-momen dalam kehidupan kita ini gak bisa diapa-apain kok saudara. Saudara pernah gak ngalami rasanya hati itu gak enaknya minta ampun. Tapi di momen-momen itu, nah sehat saya cuma satu saudara, telan aja.
Benar sudah. Telan aja. Sama seperti kayak kemarin itu loh sudah. Badai. Kan? Habis itu gelombang. Sering kali yang bikin orang jatuh bukan badainya. Tapi gelombangnya. Kenapa? Hatinya enggak kuat. Terus saya mesti gimana Pastor? Di tengah gelombang itu ya Bu, telan. Kayak pil pahit aja, telan. Telan. Tapi setelah itu berdiri teguh. Rasanya enggak enak banget nih Pastor. Saya sudah pengen menyerah. Jalan aja terus. Nangis boleh, tapi menyerah jangan. Pastor gimana caranya? Ya itu, saya enggak punya cara lain sudah, telan. Nanti sampai satu titik tertentu ya saudaraku. Alkitab itu enggak pernah salah. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka ketika hatimu tetap kuat menghadapi badai demi badai demi badai demi badai. Dia pegang tanganmu. Dia tuntun engkau sampai ke tempat kesukaanmu. Rencana Tuhan digenapi atas hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Stay strong, saudara. Jangan jadi orang Kristen karbitan. Yang kedua, gimana supaya kita bisa membangun budaya saling mendukung? Yang kedua, ini khususnya orang tua, saudara. Jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Kita baca ceritanya ya, saudara. Ini ternyata sudah dimulai dari zaman nenek moyang kita. Kita lihat yuk, kisah dari Esau dan Yakub. Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28, saudaraku. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ingat saudaraku, Esau dan Yakub saudara. Mereka berdua. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Seperti kemarin yang saya ceritakan saudaraku. Esau ini maco. Dia intinya manly gitu saudaraku. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Dia suka tinggal di kemah. Baca dengan suara keras 2-3. Ishak sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Sebaliknya Ribka kasih kepada Yakub. Saya tanya, ini apa kalau nggak pilih kasih sudah? Pertikaian antara Esau dan Yakub, yes. Yakub nyebelin, saudara. Itu butuh dicekik itu anak. Saya kemarin sudah ceritakan. Nggak mungkin toh saudara di tengah padang gurun ada yang masak kacang merah. Yakub sudah ngeplot untuk jatuhin kakaknya. Sederhana, sesederhana itu. Memang perlu dicekik. Nyebelin ini anak gitu. Tapi yes saudaraku, bagian dari kedua anak ini akhirnya terpecah karena peranan orang tua yang pilih kasih. Ribka jelas-jelas sekongkol kok sama Yakub. Ribka membenarkan tindakan Yakub yang salah, saudaraku. Karena lebih mengasihi Yakub. Pastor, saya juga orang tua, saudaraku. Saya tahu. Orang tua di sini pasti akan ngomong sama saya, Pastor, nggak segampang itu loh mengasihi anak kita. Anak itu pasti akan ngomong, Mama lebih sayang sama yang ini. Papa lebih sayang sama yang itu. Saya paham kok saudara akan hal itu. Yes, saya ngerti. Nggak segampang itu. Tapi boleh nggak saya berkata ini saudara? Belajar, 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 dan belajar. Jangan lakukan yang dilakukan. Kenapa Alkitab sampai mencatat begitu? Yakub, saudara, Ishak lebih sayang ke Yakub. Oh, Esau. Dan Ribka lebih kasih ke, artinya apa? Kentara. Pilih kasihnya itu jelas. Dan ternyata saudaraku, lihat ini, perhatikan baik-baik. Seringkali kita nggak suka apa yang dilakukan orang tua kita, tapi kita lakukan ke anak. Pastor, buktinya mana? Saya bukain ya, ayatnya ya, lihat ya. Ternyata turun saudara. Yuk, Kejadian pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang ketiga dan 4. Kali ini siapa saudara? Israel.
Israel ini siapa? Yakub. Ayat ini ngomong gini, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang Yakub nggak suka diperlakukan beda. Tapi Yakub melakukan diulang lagi cycle-nya, saudara. Pastor, berarti saya sebagai orang tua apa yang harus saya lakukan? Celebrate the difference of your kids. Saya tuh selalu ngomong sama 3 anak saya. Namanya anak, saudara, itu gimana sih saudara yang punya anak? Kalau anaknya satu susah. Satu itu udah center of attention. Tapi kalau anaknya di sini yang punya anak lebih dari 1, saudara akan tahu yang saya katakan. Anak itu akan selalu tanya gini, saudaraku. Siapa yang paling disayang? Pernah dengar gitu orang tua? Halo Bapak Ibu? Anak saya itu akan selalu tanya, Mami, who is the best? Saya akan selalu ngomong, semua anaknya momom itu the best buat momom. Mereka akan bilang, no. Nanti kakaknya, anak saya yang paling besar nih sedang berangkat ISBC, saudaraku, Jessica, akan ngomong sama adiknya, no, but I'm the bestest, katanya saudara. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan kita kenalnya itu kan good, better, best. Best itu udah yang terakhir, saudaraku. Tapi yang namanya anak, dia akan masih menemukan, I'm the bestest, you are just the best, katanya saudaraku. Saya menjelaskan ke anak saya, saudaraku, bahwa kalian itu different. And I celebrate your difference. Instead of saya ngomong, ini yang lebih ini yang terbaik. Saya akan ngomong, Cici itu paling hebat dalam hal ininya. Gabi itu paling hebat dalam hal ininya. Jen itu yang paling hebat dalam hal ininya. Itu sebabnya kalau saudara tanya anak saya, mereka akan mengatakan itu. Mereka akan berkata, kalau ditanya ya, siapa yang paling dikasihi daddy? Semua. Siapa yang paling disayang mami? Semua. Karena masing-masing berbeda. Dan sebagai orang tua, enjoy perbedaan itu. Enjoy, nikmati. Memang mereka beda. Tidak bisa disangkal ya saudaraku, anak-anak juga harus sadar ini. Orang tua kadangkala itu bukan membedakan anaknya, tapi memang ada anak-anak yang lebih nyebelin gitu aja saudaraku. Orang tua yang mengerti katakan amin. Ada anak-anak yang memang lebih lovely. Bukan maksud kita tuh sebenarnya bukan yang membedakan tuh enggak. Kadangkala memang ada anak tertentu yang butuh dicekik lebih dari yang lain gitu saudara. By nature, kita akan punya tendensi toward yang satu yang lebih nice. Tapi coba temukan, enjoy kelebihan dari anak yang sekalipun pengen saudara cekik ini. Dia punya kelebihan yang gak dipunya saudaranya, saudaraku. Tapi sebagai anak, sadari itu. Sadari itu, saudaraku. Kita juga kadang sikap kita menentukan juga sikap orang tua. Gak banyak orang tua yang bisa, apalagi orang tua zaman sekarang tuh dengan zaman dulu udah beda loh, saudara. Saudara notice different itu enggak? Perbedaan itu ya. Orang tua zaman sekarang tuh lebih mengikuti anak. Kalau zaman dulu anak yang ngikuti orang tua, saudaraku. Kalau zaman sekarang orang tua itu yang harus ngertiin anak. Sebagai anak sadari juga sikap kita menentukan orang tua kita juga. Bukan artinya kita harus jadi seperti cici kita loh, kakak kita loh, adik kita loh. Enggak. Tapi becoming the upgraded you. Yang mengerti katakan amin. Bukan berubah loh. Tapi saudara nggak bisa bilang sama orang tua saya, ya kalau mau ya diterima saya yang kurang ajar. Nggak ada saudara. Upgrade. Bertumbuh. Saudaranya tetap saudara. Tapi di upgrade. Saya sudah pernah kasih perumpamaan. Pak kira-kira kalau punya anak umur 1 tahun masih oget. 3 tahun oget. 8 tahun oget. Saudara bilang ih lucunya kayak gitu. Kan enggak. Harus upgrade. Sama.
Anak-anak dengar, saudara yang masih anak dengar ini. You don't have to change, you become you, but the upgraded you. Tapi sebaliknya orang tua, dengar ini. Adil itu tidak sama dengan sama rata, sama rasa. Salah loh. Enggak bisa loh. Tuhan kita itu enggak sama rata, sama rasa loh. Pastor, taunya gimana? Buktinya ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Apakah yang 1 talenta protes? Tuhan enggak adil, saya cuma dikasih 1 talenta itu dikasih 5 talenta. Justru saudara, kalau dia kapasitasnya baru 1, saudara kasih 5, hancur. Adil tidak sama dengan sama rasa, sama rata. Sebaliknya, anak saudara yang kapasitasnya sudah 5, saudara kasih 1, wasted. Dia nggak berkembang. Berarti saya sebagai orang tua gimana, Pastor? Temukan kelebihan anak saudara. Support dia di dalam kelebihannya. Temukan titik-titik lemahnya. Bantu dia menutup titik lemahnya. Percayakan sesuai dengan proporsinya. Saya nggak bisa dong masa kasih uang jajan anak saya yang umur 7 tahun sama 17 tahun. Saya samakan. Yang 17 tahun nangis. Apakah itu berarti saya sebagai orang tua nggak adil? Adil tidak sama dengan sama rata, sama rasa. Halo, di dalam Tuhan juga sama, saudaraku. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Di dalam Tuhan juga sama. Banyak kadang kita ngomong, Tuhan kok nggak adil ya? Sama yang itu kok dikasih lebih ya? Aku kok enggak ya? Izinkan saya katakan ini, saudaraku. Buka dirimu lebar-lebar untuk Tuhan bisa pakai engkau lebih lagi. Karena Tuhan lebih dari saudara, kepengen mempercayakan lebih. Tapi kalau kapasitas kita nggak siap, dipercaya lebih, hancur. Di tengah masa yang berat, tahan. Bersikukuh terus maju, jangan menyerah. Kenapa saudara? Karena saudara tidak akan bisa belajar tahan uji di masa baik. Trust me. Di masa baik, gimana cara belajar tahan uji? Enggak perlu. Saudara mau, saya belajar pastor, saya belajar tahan uji. Enggak bisa saudara, orang kondisi baik kok. Tapi di masa buruk, naturally, itu dibentuk dalam dirimu. Jangan ditolak. Jangan dihindari, jangan lari, telan saudara. Kenapa? Itulah yang membentuk diri saudara jadi kuat. Dan di kedepan Tuhan bisa percayakan saudara lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dibawa semakin naik from glory to another glory to a bigger glory. Boleh big tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Gimana cara membangun budaya saling mendukung? Yang ketiga, saling memuji dengan tulus. Pastor, di dalam Alkitab memangnya ada loh saudaraku. Yuk kita buka ya, ini ayat yang paling jarang dibaca. Kidung Agung saudara. Ini ayat yang sangat romantis sekali tapi jarang dibaca saudaraku. Kita lihat ya saudaraku. Kidung Agung pasalnya yang ke-1 saudara. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Kita lihat saudaraku. Lihat, ini suami ngomong saudara, cantik engkau manisku, sungguh cantik bagaikan merpati matamu. Ini suami ngomong sama istri, sebaliknya. Lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Ini gantian suami terhadap istrinya. Coba yang datang suami istri senggol, kapan terakhir memuji pasangan saudara? Halo, yang ada sekarang setelah menikah, kamu gak bisa apa-apa. Kalau dulu saudara kenapa jatuh cinta? Aduh cantik, aduh pinternya, hebat ya. Yuk suami istri banyak belajar ngombalin pasangan saudara yuk. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya?
Tapi boleh nggak saudaraku, jangan mujinya peres ya. Orang tuh kalau dipuji peres tuh berasa tuh, puji di titik yang memang tepat. Jangan asal, udah tahu misalkan penampilannya kurang baik, malah saudara bilang, wah keren sekali ya. Oh itu makjel bro saudara. Itu saudara akan mengedukasi yang salah terhadap anak ataupun pasangan saudara. Nanti next time saudara memuji, mereka tanda tanya, ini muji atau nyindir? Loh itu salah edukasi loh saudara. Jadi kalau saudara muji, mujinya jangan peres. Muji yang memang dia melakukannya baik. Pastor, nah ini pola pikir yang salah saudara. Pastor, nanti gede kepala kalau dipuji. Gak usah banyak-banyak dipuji. Nanti gede kepalanya gitu. Loh jangan saudaraku. Justru saya menemukan banyak anak, beberapa kali saya konseling dengan anak-anak remaja ya yang datang sama saya ya. Mereka ngomong gini loh Bapak Ibu. Tidak peduli saya sudah melakukan seperti apapun. Tidak pernah cukup buat orang tua saya. Itu kalau saya dengar kata-kata gitu saya bisa nangis. Saya sering tanya, kenapa kamu berkata begitu? Pastor, saya ranking 1 di kelas saya. Sampai detik hari ini mana, orang tua saya tidak pernah memuji saya. Mereka hanya berkata ya sudah sewajarnya. Orang tuanya bukan jahat saudara kalau ditanya, kenapa Pak kok enggak dipuji? Biar rendah hati. Saudara tidak membentuk rendah hati dengan cara demikian saudaraku. That's not the right way. Pujilah ketika mereka melakukan yang benar. Encourage ketika mereka mungkin pernah melakukan kesalahan. Seperti ini akan membentuk budaya. Dan orang tua pinter-pinter ya Bapak Ibu. Memuji satu anak ke anak lain, di depan anak lain, memuji bisa 2. Langsung ke orangnya, tapi bisa memuji ke orang lain. Contoh saudaraku. Saya sering melakukan ini ke anak saya untuk membuat anak saya rukun. Caranya gimana, Pastor? Instead of saya bilang tuh, Cici nyebelin tuh. Cici giniin kamu loh. Instead saya bilang gini, Ci, tadi Jen pergi ke toko, ingat kamu loh. Sayang kamu loh. Dia beliin buat kamu loh. Dia benar-benar ini bukan mami loh. Tapi ini Jen. Jen yang inget, Jen yang ngambilin, yang minta momom untuk beliin kamu. Itu masuk di cicinya. Padahal saya tahu, Jen ngelakuin itu belum tentu. Karena sayang cicinya sudah. Kadang-kala saya tahu, adiknya ngelakuin ini supaya bagiannya nggak diambil. Sudah. Loh bener kan saudaraku? Cicinya suka kan nggak dibeliin. Punya adiknya diambil, jadi adiknya pinter saudaraku. Next time beliin aja dia. Itu sudah. Punya aku nggak diambil. Tapi ketika saya menyampaikan dengan cara yang berbeda, itu masuk ke ciciknya. Ciciknya akan ngerasa adiknya sayang. Sudah mengerti yang saya katakan? Nah, belajar. Gunakan perkataan kita untuk membangun. Sesama pelayan Tuhan, halo, sudah tahu nih. Orangnya yang ini sensi, yang sisi sana ngomong begini. Loh ya jangan langsung disampaikan mentah-mentah toh Bapak Ibu. Kamu tahu enggak, tadi si itu bilang, itu pasti tentang kamu. Ini karena kamu ya, karena kamu, kita deket, saya kasih tahu. Halo, boleh kita belajar berhikmat Bapak Ibu? Ada hal-hal yang tidak perlu dikatakan. Yang mengerti katakan amin. Sebagai pemimpin, pastor, kadangkala cara kita menegur, banyak pemimpin negurnya gini, kamu besok lagi ya, jangan kayak gitu, itu salah. Besok lagi enggak boleh ya, itu salah. Kadangkala kata salah itu celep, saudara. Instead of ngomong ke satu orang, ngomong ke semua orang. Untuk menegur satu orang. Mengerti yang saya maksudkan Bapak Ibu? Daripada saya pinpoint, ini salah. Dia kena langsung, sakit hati. Diceritakan aja. Di gereja kita budayanya gini loh.
Yuk sama-sama yuk kita bangun, jangan gini. Tapi tidak ditujukan ke satu orang, saudara. Yang lain mendengar, yang lain maju, yang lain bangkit, tapi yang satu melakukan kesalahan. Dia tidak jadi sakit hati dan mundur. Dibutuhkan leader yang seperti ini. Yang mengerti katakan amin. Halo leader, sama-sama negur, ini sebaliknya dari muji ya saudara. Sama-sama negur, jangan didekor di depan umum. Tegur 4 mata. Tapi kalau muji, pujilah di depan umum. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau negur di belakang aja, bila perlu negurnya sambil makan bareng saudara. Perutnya kenyang lupa tegurannya saudara. Hikmat yang seperti ini akan membuat budaya saling mendukung itu terbentuk di gereja, di keluarga, di perusahaan, di kelompok sel. Sehingga suasana kerja itu enak saudara. Dan yang terakhir saudara, saya tutup dengan ini. Yang keempat saudara, tetap mendukung di masa sukar. Maksudnya bagaimana pastor? Masa sukar itu bisa jadi masa yang challenging ya saudara. Masa sukar itu bisa menjadi masa yang membuat kita jadi jauh. Tapi juga jangan salah, masa sukar kalau dihadapi dengan benar, itu justru bisa mempererat hubungan. Saya dengan suami itu belajar hal ini, saudaraku. Kadangkala ada momen tertentu dalam kehidupan kita ini ya, words does not matter, saudara. Action that matters. Ada kalinya ya saudaraku dalam kehidupan kita tuh tindakan kita yang memang benar-benar ketika orang sudah dalam keadaan sakit gak bisa apa-apa ya. Bukan berarti mendoakan saya dukung doa ya salah, enggak saudara. Cuman zaman sekarang ini kan zaman WhatsApp ya Bapak Ibu. Saya kadang-kala itu sering ngomong sama teman-teman, setidaknya kalau kamu WhatsApp boleh gak sih jangan copy paste. Kadang ngucapin ulang tahun, happy birthday. Nanti dari satu orang udah ngucapin, nunggu dulu saudaraku. Copy paste, ting, nanti sampai bawah semuanya sama saudara. Loh saudara udah gak bisa telepon, udah gak bisa datang, gak ngasih kado. Setidaknya WhatsApp-nya bu ya dibedain. Kadang sakit saudara. Kan semua zamannya WhatsApp. Apalagi setelah pandemi. Sakit saudaraku. Siayu, GWS ya. Sampai bawah, GWS. Males bacanya saudaraku. Tapi gak ada satupun yang datang. Gak ada satupun yang nanya kondisinya. Cuman GWS sampai bawah. Loh, saya tidak mengatakan itu salah loh ya saudaraku. Itu sudah bentuk perhatian. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, yes. They need your presence. Mereka butuh kehadiran. Kadang cuman datang aja itu sudah mewakili semuanya kok. Saudara gak usah ngomong apapun. Orang kalau sudah kematian ya saudaraku, kalau sudah masa-masa berduka ya, kita ngomong apa itu gak masuk kok. Cuman saudara ada di situ menemani itu lebih dari cukup. Boleh yuk? Boleh gak dibangun budaya caring seperti ini di gereja kita? Amin. Kalau sudah tahu ada yang sakit, cari dong. Jangan cuman gini, kadangkala di WA juga seringnya gini saudaraku. Sakit, bahkan gak peduli, gak tanya sakitnya apa, kenapa. Cuman gini aja, oke saya doakan ya, GWS gitu aja. Coba tanya saudara, sakitnya apa? Boleh dijenguk gak? Di rumah sakit mana? Butuh apa? Bantuan apa? Zaman pandemi kemarin ya saya belajar hal ini saudaraku. Saya belajar, saya dalam hal ini ya sangat diberkati dengan para leader di Soho Peak 1 ini. Dr. Dani sebagai koordinator di jam ini ya luar biasa sekali.
dengan semua kesibukan beliau. Di masa pandemi kemarin ya saudaraku, itu satu demi satu jemaat ya di kondisi COVID ya. Itu mereka terus ditangani di gereja kita saudara. Saya justru belajar saudaraku. Jangan cepat-cepat cuman ngomong kena COVID. Oke, GWS titik saudara. Tanya, sudah ada obatnya belum? Sudah periksa dokter belum? Mungkin nggak boleh lah saudara datangkan COVID kondisinya kan ada protokol lah kayak gitu. Tapi saudara tanya, obatnya udah dapat belum? Belum pastor. Kamu sudah periksa dokter belum? Belum pastor. Oke, langsung kasih. Nanti setelah periksa dokter bilang ya, iya pastor. Calling saya obatnya gimana? Kamu ada dana enggak? Kirimin saudaraku. Perhatian-perhatian yang kecil seperti ini ya saudaraku. Meningkatkan satu dengan yang lain. Saling mendukung. Kuat satu dengan yang lain. Jemaat itu saudaraku. Akhirnya menjadi satu keluarga besar. Boleh budaya seperti ini diciptakan? Ngajak saudara melayani. Sebenarnya bukan karena gereja butuh orang, yes pasti. Kita butuh lebih banyak orang untuk bisa memberikan yang terbaik. Tapi tahukah saudara ketika saudara melayani, kita tuh jadi saling kenal. Akhirnya itu lebih kayak apa saudaraku? Kita masuk gitu. Kita jadi bagian. Di gereja kita ya saudaraku, saya tuh benar-benar mengusahakan kayak kemarin kita ngadain Star Gathering. Usahakan ikut saudara. Nanti besok 17-an, Bapak Ibu, kan tanggal merah toh, datang ke sini saudaraku. 17-an kita akan ada acara seru-seruan di tempat ini. Jangan gak datang, datang aja ikut aja saudara. Nah pastor saya ngapain? Kita mau bikin tumpeng. Seru-seruan aja, gak apa-apa. Daripada cengok di rumah saudaraku. Gabung aja sama-sama. Daripada gabut, gitu kan bahasa kerennya. Gabung aja. Terus memangnya mau ngapa pastor? Kita mau ada lomba-lomba seru saudara. Dari situ nanti saudara saling kenal satu dengan yang lain. Bolehkah saya katakan itulah gereja. Jangan salah loh saudaraku. Saya mau luruskan ya perkataan yang mengatakan gereja bukan gedung gerejanya. Saya setuju tapi saya nggak setuju. Yes, gereja itu ya gedung gerejanya juga, saudara. Tapi bukan hanya gedungnya. Manusia di dalamnya yang saling berinteraksi, membentuk satu dengan yang lain, bertumbuh bersama, itu gereja. Itu sebabnya yang namanya gereja, saudara nggak bisa cuma di rumah aja. Halo, teman-teman online boleh, bukan berarti online nggak boleh ya. Saudara dari jauh, nggak bisa ke gereja, saudara online boleh. Tapi begitu saudara bisa ke gereja. Males pastor, ke gereja bikin sakit hati. Justru itu poinnya. Justru itu poinnya, itulah gereja. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan dihindari. Kalau di rumah siapa saudaraku? Nggak bisa. Dari situlah saudara bertumbuh. Belajar. Dan halo, by the way Bapak Ibu, gereja itu bukan cuma ke gereja seminggu sekali loh. Yang mengerti katakan amin. Boleh enggak saya gerakkan komsel-komsel di Jakarta? Nih ya. Saya enggak heran dengan komsel yang makan bersama. Saya mengapresiasi saudara, komsel makan bersama. Tapi saya tantang yuk. Komsel sekali-kali yuk. Jangan makan bersama. Makan bersamanya boleh nanti belakangan. Sebar anak komsel saudara penginjilan. Ayo saya tantang. Kapan terakhir kali komsel penginjilan? Komsel makan terus saudaraku. Halo? Sebar anak sel saudara. Komsel justru besuk orang sakit. Ayo komsel bareng. Ada pengajaran di sana. Setelah itu yuk jalan bareng, doakan orang sakit. Pergi bareng pelayanan penjara. Nanti nih sebentar lagi gereja kita tanggal 27 besok saudaraku. Ada pelayanan penjara. Gereja kita secara konsisten melakukan pelayanan-pelayanan sosial. Gabung. Betul pelayanan penjara dibatasin saudaraku. Kita nggak bisa terlalu banyak orang. Dukung. Pastor Nita mau suruh dukung dana. Iya saudara, dukung.
Loh kenapa? Supaya lebih banyak lagi gereja kita jadi kemanfaatan buat masyarakat. Yang mengerti katakan amin. Join ayo, nanti sebentar lagi. Loh di gereja ini kalau saudara mau ikuti ya nggak habis-habis. Tanggal 27 kita ada pelayanan penjara. 29 yang punya anak-anak, halo boleh lambaikan tangan. Kita ada KKR anak. Saya kemarin habis dari Jogja, KKR anak. Dari anak oleh anak untuk anak. Yang melayani di depan ini ya saudaraku bukan yang dewasa, tapi anak-anak semua. Mereka bisa loh bawa penyembahan masuk hadirat Tuhan. Loh bener, WL-nya anak. Masih segini tingginya saudara. Kecil. Ditemani kakak-kakaknya yang lain juga. Anak semua. Yang main flag anak. Main musik drum apa semua anak. Bahkan dibentuk yang namanya Panglima Doa Anak. Jakarta mau? Butuh saudara. Butuh orang tua. Memangnya mau enak aja dititipin gereja gitu aja? Enggak bisa saudara. Butuh peranan kita orang tua. Bawa anak saudara. Anak saudara enggak mau sekolah minggu. Jangan, gimana pastor? Enggak mau sekolah minggu. Biarin ya. Jangan. Dorong. Siapa anak yang mau sekolah juga? Ayo. Coba anak saudara enggak mau sekolah, saudara bilang apa? Enggak apa-apa pastor, biar tidur di rumah. Halo? Peranan orang tua akan menjadikan anak. Anak saudara enggak mau sekolah minggu, temenin saudara. Enggak apa-apa, saudara enggak ibadah dulu di atas ada TV kok. Sampai anak saudara nyaman. Kenal orang kakak-kakaknya di sana, kenal teman-temannya. Setelah itu saudara lepas. Kenapa? Di gereja keluarga Allah, saya percaya saudaraku. Kids Impact itu bukan diuntukkan orang tua, sorry. Orang tua, halo, sorry ya. Kids Impact itu bukan supaya orang tua bisa ibadah. Enggak diganggu anak. Enggak. Kids Impact itu mengajarkan mereka sejak kecil harus kuat. Saya membangun Kids Impact di sini sampai seperti itu ya saudaraku. Bukan untuk orang tua, tapi untuk anak. Di gereja kita ada pondok Daud anak. Kenapa? Karena di rumah gak pernah diajarin nyembah. Datang ke gereja nyembahnya gini. Di pondok Daud diajarin nyembah sudah. Supaya apa? Sejak kecil sudah kuat. Berkati saudara oleh Tuhan, diberkati keluargamu oleh Tuhan. Keluarga yang saling mendukung, keluarga yang saling mengerti satu dengan yang lain, keluarga yang saling membangun satu dengan yang lain. Berkati apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Sehat badanmu saudaraku, baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Untuk menceritakan segala perbuatan baik Tuhan. Pulang dari tempat ini bawa semua sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan rohnya yang kudus yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, kau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.